Hari ini saya mendapatkan berita ya teman-teman dari Ormas NU yang dimana ketua umumnya Yahya Khalil Saquf diminta untuk mundur dari jabatannya. Dan apakah ini penting untuk kita bahas? Sebenarnya penting nggak penting, karena memang Khalil Saquf ini bukan orang penting dalam agama Islam. Cuman di agama NU dia orang yang sangat penting karena menjabat sebagai ketua umum. Lalu kenapa kita harus membahasnya? Kita harus membahasnya teman-teman karena yang pertama, kemarin kasus korupsi kota haji, nama dia sebenarnya terlibat untuk diperiksa oleh KPK. Namun dengan berjalannya waktu, kenapa kasus korupsi kota haji ini tidak berjalan lagi? Ada apa? Kenapa? Sedangkan posisi beliau ini adalah sebagai kakak kandung daripada Yakut Khalil Qaumas, yang dimana kedua tokoh ini ada kaitannya dalam kasus korupsi kota haji. Nah, dengan berjalannya waktu, orang-orang semacam ini yang masuk kepada lingkaran korupsi ini berusaha untuk kalau dugaan saya ingin menutupi kasus korupsi kota haji ini, sehingga tidak ada lagi proses yang berjalan, biar begitu saja hilang. Mungkin begitu teman-teman. Namun di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala punya cara lain untuk menjatuhkan orang-orang semacam ini. Contohnya di berita yang ingin saya baca, yaitu Yahya Khalil Saquf diminta mundur dari kursi ketum PBNU. Kursi ya teman-teman. Kiai Haji Yahya Khalil Saquf harus mundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 hari terhitung sejak diterimanya keputusan rapat harian Syuriah PBNU. Bunyi risalah rapat harian Syuriah PBNU yang diteken oleh Rais Am PBNU Miftahul Ahyar Jumat 21 November 2025. Berarti ini sudah jalan 2 hari ya teman-teman saat video saya ini dibuat. Ini menjadi tamparan keras bagi orang-orang NU yang selama ini selalu mengagung-agungkan ormas, yang selalu menganggap ormas adalah agama. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka. Yang menganggap ormas adalah pintu masuk surga, sampai-sampai ada kalimat kalau kalian ingin masuk surga, kalau kalian ditanya mungkar nakir di kuburan, jawab pengikutnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sampai ada kalimat seperti itu. Kalau tanya marobuka, jawab pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Selesai sudah. Oh, nggak ngaji ini, celeng, berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Ini artinya apa? NU sudah menjadi tiket masuk surga. Padahal di dalam tubuh NU kita bisa melihat sendiri sampai hari ini banyak sekali keanehan-nyeleneh yang diajarkan oleh oknum-oknum pemuka agamanya. Kalau kita melihat seperti Mama Gufron misalkan, dia jelas-jelas dan terang-terangan mengaku sebagai penganut agama NU dan memiliki keyakinan tasawuf, sufi teman-teman. Dan tak berhenti sama Mama Gufron. Orang seperti wali-wali majedub yang ada di Indonesia ini semuanya berasal dari NU, yang lahir dari kalangan habaib. Dan orang-orang PBNU sendiri seperti Yahya Saquf ini juga mengakui habaib-habib di Indonesia adalah bagian dari NU dan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita menyaksikan sendiri banyak orang-orang habaib yang akhlaknya, ilmunya, pengamalan syariatnya dan berbagai nyanyanya yang lain itu tak sesuai dengan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak penentangannya. Entah habib-habib muda yang doyan-doyan nyanyi, entah habib-habib muda yang doyan joget, entah jemaah habib yang pergi ke kuburan Igdi Hajatina, entah habib yang ceramah-ceramah ngalur ngidul dan berbagai macam keanehan-nyelenehan yang dimana di tubuh NU banyak pembelanya. Meskipun kita paparkan fakta demi fakta seperti ini, mengajak umat mikir tidak bisa sekali 2 kali, harus berulang-ulang kali. Contohnya seperti kasus korupsi kota haji. Heri Pras sudah intens membahas itu agar beritanya tidak redup. Tapi karena KPK-nya mulai stop untuk memberikan penjelasan atau merilis siapa nama pelaku korupsi kota hajinya, maka kita pun seolah-olah tidak memiliki power untuk menekan mereka siapa tersangka kasus korupsi kota haji. Padahal nama-nama yang disebutkan sudah ada. Contohnya seperti Yahya Khalil Saquf ini beserta adiknya. 3 kali loh adiknya. Siapa itu namanya? Yakut itu dipanggil oleh KPK. Ya, keterangannya banyak teman-teman. Ya, keterangannya banyak. Yang pertama,
kuota haji yang awalnya 92% untuk haji reguler, yang 8% untuk haji khusus. Ini saja ketika dipecah menjadi 50-50 itu sudah melanggar ketentuan, teman-teman. Pelanggaran demi pelanggaran sudah ditemukan oleh KPK. Nggak perlu sampai kepada kasus mereka memperjualbelikan kuota itu untuk keuntungan pribadinya, merugikan negara sampai kurang lebih 1 triliun. Memperjualbelikan kuota yang awalnya gratis itu adalah tindak pidana yang bisa membuat mereka masuk penjara. Berkelompok mereka. Miftahul Akhyar sendiri kemarin yang bilang, ucapan menampar muka sendiri. Apa kata Miftahul Akhyar? Apabila di satu kabinet diisi santri semua, maka akan aman. Karena santri rata-rata taat. Miftahul Akhyar santri. Khalil Yahya Stakuf santri. Gus Yakut santri. Dan beserta beberapa kabinet yang ada di bawahnya santri. Bahkan Ainul Yakin kemarin yang demo-demo membela Lirboyo. Jangan sampai kalian digorok oleh kader-kader Banser. Jangan sampai gedung ini dibakar. Ini semuanya santri. Tapi akhlaknya, tingkah lakunya, tabiatnya lebih dari preman. Lebih dari preman. Ini kan kekonyolan. Setelah kemarin kita membahas Yahya Khalil Stakuf ini, pergi dia ke Israel, teman-teman. Memang mesra, dia punya hubungan dengan Israel. Tapi apa, teman-teman? Seolah-olah orang-orang harus menerima dia. Nolak. Yahya Khalil Stakuf nolak untuk diberhentikan secara tidak hormat. Dengan alasan apa? Dengan alasan satu, orang bisa diberhentikan atau ketua PBNU bisa diberhentikan apabila mencemarkan nama baik PBNU. Kita ini, teman-teman, nggak perlu ke NU. Yang pastinya NU memiliki pedoman untuk menolak kerjasama, untuk menolak bergandengan tangan dengan Israel, untuk menolak ini dan nolak. Tapi ketua PBNU-nya malah bermesraan dengan Israel. Zionis, bahkan ingin mengundang petinggi Zionis untuk presentasi atau apalah di Indonesia di lembaga PBNU. Ketika semua negara mengecam Zionis, ketika semua negara melaknat Zionis, PBNU ketuanya malah bermesraan, malah bergandengan tangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan musibah, teman-teman. Tapi gak perlu kaget, memang di dalam tubuh NU banyak sekali musibahnya. Oknum-oknumnya banyak yang ngelindur, rusak, bobrok, sontoloyo. Ya, jelas merusak nama baik NU. Gak usah siapa namanya? Gak usah Yahya Khalil Stakuf. Kemarin Yahya Khalil Stakuf ketika berceramah, ingat sekali lagi, ketika Yahya Khalil Stakuf berceramah mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu tanpa pintu-pintu ilmu, maka dia ibarat maling, katanya. Kenapa ibaratkan maling? Karena pintu ilmu ada di NU. Seolah-olah tanpa NU gak ada ilmu, begitu ya, gak ada pengetahuan. Sehingga apa? Semua orang yang beragama ini maling, kecuali lewat pintu NU. Kita ingin menjalankan agama tidak seperti maling. Maling. Nahdlatul Ulama adalah gudang-gudangnya ilmu dan pintu-pintunya ilmu. Pintu ilmu, teman-teman. Dan janganlah orang masuk rumah-rumah kecuali dari pintunya. Faman atal buyuta min ghairi abwabiha. Siap. Barang siapa masuk rumah-rumah tidak dari pintu, dia dinamai maling, teman-teman. Kita memilih menjadi santri karena kita ingin menjalankan agama tidak seperti maling. Jadi begitu katanya. Sedangkan orang NU-nya, oknum-oknumnya banyak yang bobrok. Perhatikan Banser yang dijamin surga sama Gus Reza itu. Banser nih dijamin surga sama Gus Reza. Karena apa? Ngawal ulama. Dan lihat ulama-ulama yang dikawal Banser. Seperti joget-jogetan, seperti Guf Miftah, seperti Mama Gufron, bahkan belajar ilmu konyol kepada Samsudin. Saya akan mengijazahkan sebuah amalan yang disebut dengan Asma Sungai Rajuh Sunan Kalijaga. Ini saudara-saudara kita dari Banser. Barakallah. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Barakallah. Dan beberapa rentetan lainnya yang seharusnya kita sebagai umat yang cerdas waras bisa berpikir karena melihat beberapa data yang saya paparkan di video-video saya. Belum lagi perkataan Miftah. Apa kata Miftah? Ini seperti ini.
Kalau Habib masuk ke Indonesia itu membawa dampak positif, kalau Wahabi pasti membawa dampak negatif. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Perkataan ini seharusnya menampar telak mukanya Miftah. Tapi apa pengikutnya teman-teman? Oh enggak, tetap rajin igdi-igdi hajatina di kuburan. Tetap mereka rajin anggu-anggu di kuburan. Tetap mereka rajin jogetan dan ceramah-ceramah halu ngibul ngeres kepada jemaah-jemaahnya. Nular, ini penyakit menular ini teman-teman. Jadi gak perlu kaget lah kalau di Indonesia banyak keanehan dari agama Islam. Gak usah kalian ribet-ribet nebak itu dari ormas apa. Sudah bisa dipastikan NU. Meskipun tidak semua NU seperti ini, tapi yang seperti ini pasti dari NU.